Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid B. Haki dan Rajni Mahardika. kita akan nge-review film yang nominasinya nggak banyak sih ya di Oscar ya. Kayaknya cuma satu dah. Cuma satu malah ya? Cuma satu. Si Spencer judulnya. Ini Kristen adalah Stewart. film Kristen Stewart masuk Oscar di nominasi Best Actress. Ya. Best Actress. Ceritanya tentang Princess Diana di satu momen spesifik ya, waktu dia mau ngerayain Natal lah sama warganya, sama keluarganya gitu. Di mana itu? Istana ya? Istana apa gitu ya? Pokoknya sama Kediaman keluarga. kerajaan. Kediaman kerajaan sama Queen Elizabeth, sama Prince Charles. Ngabisin waktu di situ 3 hari. Nah, tapi di situ kita ngelihat si Diana ini kayak punya depresi dan segala macam dengan Tekanan ya. dia dengan tekanan dari keluarga kerajaan tuh dia ngerasa kayaknya ini bukan gue nih. Kristen Stewart Gokil. yang jadi nominasi itu emang pantas banget ya. Beda banget sama Twilight. Ya udah 10 tahun lalu lah udah. Twilight tuh dia suka kayak gitu kan kayak. Di sini gestur-gesturnya tuh oke banget, raut wajahnya yang penuh dengan kesedihan, tekanan, dan juga pikiran-pikiran yang ada di kepalanya. Kita tuh bisa relate banget, cukup depresif ya. Ya, Melihatkan periode dimana Diana itu lagi masa-masa galau banget. udah mau cerai lah itu masa-masanya Iya, dia udah mau cerai. cerai sama Prince Charles. Jadi emang tekanan batin itu jadi musuhnya gitu ya, Iya. jadi antagonisnya di sini. Dan itu diperankan dengan baik karena itu sesuatu yang nggak terlihat tapi bisa diperlihatkan dengan gestur dengan Iya. raut wajahnya sama Kristen Stewart. Gue suka tuh gestur-gestur kecilnya dia gitu, kayak gue nggak tahu kalau Diana yang asli gimana, tapi kalau di sini tuh kayak misalnya tangannya geter kalau pas lagi dia lagi Kesel. tertekan gitu, lagi kesel tuh tangan geter, terus kayak bibir geter lah udah pasti. Bibir geter tuh ini Ya, gue lah. jagoan lu ya. Patokan gue nih acting bagus. Jadi chefnya kan masih hidup nih. Itu juga dia ngeliat ya ini yang paling mendekati. Princess Diana gitu. Karena emang ceritanya berhubungan dengan chef ya. Si chef gitu, itu, karena deket chefnya gitu, ngobrol gitu dengan Iya. Princess Diana. Konsep biopiknya Pablo Larraín nih. Nah, kan gue sempet nonton dari yang No, terus juga Jackie gitu ya. Kayaknya Sebelum itu ada Neruda Pablo juga Neruda. kan banyak-banyak tuh dia ngambil biopik. Tapi yang gue lihat sih selalu dia kayaknya bermain-main sama imajinasi dia gitu. Bukan pure nyeritain biopik kayak Bohemian Rhapsody gitu kan, itu beneran kayak gitu kejadiannya. Kalau ini tuh dia ngambil satu momen aja spesifik gitu ya. Kalau ini di malam Natal, kalau Jackie pas habis dari pembunuhannya Kennedy, habis itu dia interpretasiin tuh. Ini dia yang dia rasain apa nih gitu. Apalagi di sini dia main-main sama halusinasi kan. Ada Iya, si betul. Anna Boleyn Anna itu. Boleyn. Kayak gue kok kejadian gue mirip sama Anna Boleyn ya gitu. Dulu diselingkuhin malah gue yang kena gitu kan. Di awal pun sempat ada tulisan kan, a fable based on true story. Itu jadi kayak Fabel tuh kan mah cerita hewan ya? hewan. Iya kan? Tapi emang shot awal juga ada burung gitu kan, burung Iya, mati. burung tuh jadi pentingnya ya. Terus ada latihan menembak burung yang diajarin sama Iya. Prince Charles ke si Prince William sama Prince Harry. Dan gitu. itu jadi momen penting ya. Penting juga sampai akhir tuh ada kan. Di situ ngambil keputusannya gitu. Titik kompleksitasnya tuh di situ gitu. Klimaksnya lah, burung ini bisa dilihat diinterpretasikan sebagai kebebasan gitu ya. Burung yang biasanya terbang di sini justru malah dikembangbiakan untuk ditembak bahkan kan. Itu tradisi yang dipakai gitu sama kerajaan Inggris yang sebenarnya itu menggambarkan Diana juga ya. Dia Yang dia dalam tuh kayak sangkar gitu. apa sih ini nggak logis banget tradisi gitu kan. Iya, dia melawan itulah dan dia juga tertekan sama budaya itu kan, tradisi itu. Itu soal kebebasan sih si burung itu sama buku tadi. Soal the life and death of a Anna martyr. Boleyn itu Iya, Anna Boleyn ini karena dia juga keluarga kerajaan, dia juga merasakan tertekannya seperti apa dengan tradisinya, mungkin dengan politiknya Dengan gitu. perselingkuhannya. Dengan perselingkuhannya gitu. Bahkan juga dia kan meninggalnya juga karena dituduh selingkuh sama kan. prince-nya sama King Henry. Iya, sama pasangannya gitu. Nah, di sini juga kan sebenarnya bisa seperti itu mungkin nantinya kalau misalkan nggak ada sikap dari si Diana-nya. Bahkan kita juga tahu kan konspirasi yang beredar gitu kalau Princess Diana itu meninggalnya. Ya banyak konspirasinya. Menarik gitu. itu waktu di film ini kan dia sempat ngomong juga Diana di awal-awal apa ya waktu dia ngomong
kayaknya mereka mau bunuh gue deh. Nah, itu padahal kan. itu bercanda. Ya itu ngomong lah ya, karena emang emosi juga kali. Iya. Dan nyambung sama itu, gue ngerasa si Pablo Larraín ini bisa ngebungkus ini tuh jadi semacam psychological thriller gitu loh. Dari iya, musiknya bener. gitu kan, suasananya gitu kan kayak dingin, kayak The Shining cuy. Iya, kayak The Shining, bener, kayak The Shining. dingin gitu kan. Abis shotnya dia harus keluar malam-malam, tapi musiknya yang buset deh. Nah itu gue Ngeri juga nih kata gue. musiknya bagus sih menurut gue. Johnny Greenwood yang bikin tuh mewah, megah gitu, musik kerajaan lah ya. Lagi bisa makan dibilang. malam aja rasanya tegang gitu kan. Tegang, betul. Jadi lu ngapa-ngapain aja tuh bergerak tuh kayaknya penuh dengan tekanan gitu. Yes, ditambah Karena halusinasi dengan dia. aturannya dia kan, Iya. ketat, lu harus jam segini, ya kan? Lu jam segini 5 makan, jam segini pakai baju ini. baju ini buat makan malam gitu. Wah gila, waktunya ketat banget. Udah ditulis lagi kan. Iya, dan Ini buat makan musiknya malam. kayak gitu jadi makin intens, Makin intens. tegang sih jadinya. Yes. Desain produksinya, properti sama busananya tertata Yes. banget, warnanya Kostum tuh desain gue suka merah, hijau, kuning lah rata-rata. Warna-warna tertentu identik banget jadinya sama si Diananya. Ketika dia pakai topi hitam baju merah, Iya. gitu, itu identik banget jadi Kayak poster lagi- gitu kan. Iya, kayak lagi ini ya berkabung gitu rasanya. Kabung, terus kayak Pakai apa? dress. Pakai dress yang putih Iya. tuh. Itu katanya dressnya lama tuh bikinnya tuh, Pak. Oh iya. Kayak dress nikahan aja. Iyalah orang Susah banget itu kerajaan, kayaknya. sob, anjir. Kan dia ke toilet tuh. Oh iya. Muntah-muntah kan. Iya. Dia pakai baju dress itu yang bagus dan mahal itu, tapi balik badan gitu. Itu kan kayak wah, Jadi gila, sebuah tekan ya. Iya, jadi sebuah act. Iya, Apalagi iya. pas dia ngambil jaket yang dari orang-orang sawah itu tuh terus dia pakai Dipakai di gitu kan. adegan yang klimaks. Itu Iya, tuh gitu. kayak this is my act of inilah Perlawanan rebellion. gitu. Sinematografinya sih ya. Wah iya. Sinematografi itu terasa banget 90-annya. Gue merasa sih gitu ya. Gue nggak tahu detailnya, tapi yang jelas dia ini warnanya kayak green, terus warnanya yang tadi itu terasanya tuh hangat sebenarnya di dalam ruangan. Cuma tetap dingin secara mood film ya, terkurung gitu gue ngerasanya. Mungkin saya 24 kali atau 25 kayak emang Iya. terkurung dia nih kasih di mana-mana tuh nggak bisa gitu. Jadi luas tapi terus dia jalan kemana kayak Frame-nya emang ini ya tertutup ya. tertutup. Ini mungkin terlalu gloomy buat gua nih jadinya gitu. Nontonnya tuh wah anjing gila ini harus sabar banget nontonnya gitu. Tapi dengan musiknya kadang ngebangun. Tapi ada beberapa momen gua ngerasa anjing Segitunya capek ya gitu. Tapi karena emang- kan dilihatinnya emosinya selalu tertekan gitu kan, Iya. selalu depresif gitu. Betul. Emang ini film bukan buat film hiburan sih. Nggak buat hiburan dan nggak malam-malam sih nontonnya. Iya, kalau lu malam bakal larut dalam Tidur mimpi sih. lu sih. Gue sempat nge-post juga sih kayak 30 menit di akhir belum selesai nih. Ternyata 30 menit lagi. Gue kira udah mau selesai, gila. Adegan gue yang pasti meja biliar, sudah pasti sih. Meja biliar tuh menurut gue sebuah adegan yang sangat simbolik gitu ya. Dari bola-bolanya aja warnanya merah sama putih gitu. Udah kayak ya ini bendera Inggris banget nih gitu. Terus di situ kan ngomongin dua sisi itu ya. Si Prince Charles ngomong lo harus jadi dua kepribadian. Satu kepribadian di luar, foto lo di foto-foto sama pribadi lo sendiri gitu. Karena sebelumnya ada adegan di foto-foto kan. Yes. Kayak dia berusaha kayak senyum gitu, tapi susah. terus dan menariknya di situ kan dialognya dia ngomong juga si Prince Charles ya lu harus ngelakuin walaupun lu benci gitu. Walaupun lu benci gitu. Jadi kan kayak ditekenin lagi sama si Diana gitu kayak lu yakin lu harus ngelakuin yang lu benci gitu. Itu jadi inilah milestone-nya ketika dia mau ngelawan. Terus bolanya Di bola hitam, dilempar ya. bola hitam itu ya jatuh gitu kayak. Gue nggak tahu itu simbolnya apa maksudnya tapi sangat simbolik lah. Montase dia dari kecil sampai dewasa Iya, di rumah nari-nari ya. lamanya ada yang dia nari, terus dia joget-joget Ganti juga, baju, terus ya. ganti lagi, terus dia lari lagi gitu. Itu apa ya, adegan yang bisa dilihat kalau dia ini rindu banget kalau gue rasa ya, dengan keluarganya yang dulu gitu, dengan kebebasan yang dia dapat, dia bisa menari-nari, dia bisa berlari dengan bebas gitu. Jadi simbol kebebasan itu bisa di adegan Iya. seperti ini gitu. Si kalungnya diceprat. Ya itu dia pas itu kan sambil narik kan, kalung yang sama dikasih Iya, ke selingkuhan. selingkuhannya gitu. Hasil perselingkuhannya tuh si kalung itu kan gitu kan. Itu kayak Lu udah nggak gue nggak bisa. bisa ngasih kalung yang sama lo, gila lo. Sampai adegan pamungkas sih gue yang terakhir ya. Iya. Ketika dia begini, anjret. Berhentiin Keren banget. orang nembak burung. Karena yang diberhentiin itu Pangeran Charles-nya, di situ ada Queen Elizabeth-nya juga. Jadi Itu bener-bener lu melawan kerajaan klimaks coy. gitu. Dengan baju warga sipil. Warga sipil betul. Gitu. Ya baju malah Baju bukan warga kerajaan. sipil lah ya.
Baju dari orang-orang sawah yang diambil. skor ya? Udah. Skornya gue 8 dari 10. Ini oke sih buat Oscar contenders ya, tapi emang yang masuk kan cuma si Kristen Stewart ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya menurut gue dari Jackie terus ke sini itu masih bagus gitu. Karena ini depresif banget ya, gue jadi ikutan larut gitu. Bagusnya emang itu. Tapi di satu sisi butuh hal-hal lain gitu yang mendukung depresinya dia. Gue kira Maggie bakal nemenin dia gitu, ternyata emang nge-push dia malah banget, makin depresif. Jadi skornya gue sih 7,5. Ini bisa ditonton di Klik Film ya. Kalau yang nanya lo, di mana nontonnya? Di mana nontonnya bang? Klik Film. Ini masih nanya juga. Wah, bener-bener lo. Kurang gizi. Stunting lo. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya buat dapet update terbaru lagi dari sini. Join Discord boleh banget. Join Discord kita. Follow Instagram juga boleh banget. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.